Oh no. Oh no. Oh no. Problem pertama langsung bensinnya nggak nyampe pom bensin, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian buat solo riding lagi sama Kancil. Dan kita akan jalan dari Jakarta menuju ke salah satu daerah tertinggi di Jawa. Ikutin petualangannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah ngisi bensin. Udah nyala ini indikator bensinnya. Pertamax habis sedang dalam mantap nih. Oh iya, habis beneran. Selamat pagi teman-teman. Ini di Jakarta pukul 5. Pas jam 5. Kita berangkat jam segini biar apa? Biar nanti kalau kesiangan dikit lagi aja udah macet parah ini. Dan bikin keluar dari Jakarta itu butuh waktu 3 jam, 4 jam. Keluar dari Jabodetabek maksudnya. Cabut dari Bekasi itu jadi lama. Oh no. Oh no. Oh no. Problem pertama langsung bensinnya nggak nyampe pom bensin, teman-teman. Aduh. Keren banget lah manajer gue nih terakhir yang pakai ke SPBU terdekat itu di mana ya? Astagfirullah, tendean. Lumayan bos. Lumayan ini bos. A few moments later. Ini ke bapak nih saya agak ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya Allah, makasih ya Bang ya. Ya. Mari. Perjalanan baru dimulai udah ketemu orang baik. Ya Allah, keren banget, keren. Sini juga nggak apa-apa Bang. Abangku makasih. Terbaik, terbaik. Aduh, mau ngasih jajan tapi kabur aja dia udah. Baik banget. Ya, kita dapat bensin guys. Oke. Mantap sekali. Kita gas. Langsung habis dapat bensin. Permulaan yang menyenangkan nih bersama Kancil nih. Pagi-pagi udah ngerepotin orang kita. Ya Allah, masih ketemu orang baik. Happy kita juga. Oke, perjalanan 10 jam akan dimulai dari sini. Mari kita gas. Ya, selamat datang di Solo Touring gua bareng Kancil lagi. Setelah kurang lebih hampir 5 tahun terakhir kalinya gua solo touring sama Kancil, akhirnya kali ini gua memberanikan diri untuk solo touring lagi. Menghilangkan trauma itu tidak mudah teman-teman. Makanya setelah sekian lama ini gua merenung, akhirnya gua tidak mau diperbudak oleh trauma lagi. Gua tetap pengen riding dan mengikuti passion gua untuk solo riding bareng Kancil lagi. Untuk yang belum tahu kenapa gue trauma, kalian bisa lihat di channel YouTube gue, di video solo touring gue sebelumnya sama Kancil, ada kejadian apa yang membuat akhirnya gue nggak berani solo touring lagi. Tapi perjalanan ini akan membuktikan ke diri gue sendiri dan Kancil bahwa trauma itu bukanlah hal yang harus diikutin. Kita harus bisa memerdekakan diri dari trauma dan menikmati passion kita dalam hidup. So, selamat menikmati perjalanan gue dari Jakarta menuju Dieng bersama Kancil kali ini. Oke teman-teman, ini udah agak rileks, udah keluar dari huru-hara, jalanan kurang mengenakan ya. Di Bekasi
break macet pasar. Aduh, yang di macet pasar tadi lumayan serem guys. Pada buang sayur di pinggir jalan dan jalannya itu genang air. Nah, sayurnya itu bikin licin. Gue tadi kepleset, gak sampai jatuh, hampir jatuh aja. Tapi anjir lah, ban licin, ban motornya jadi licin, sepatu juga licin, nginjek sayur. Kocak dah orang-orang buang sayur di jalan, kocak. Nah ini kita udah arah Cirebon ya teman-teman. Ini Karawang, terus habis itu arah Cirebon. Mungkin kita akan break di Cirebon. Sekalian gue pengen tahu ini Kancil full tank bisa dapat berapa kilo, atau setidaknya sampai Cirebon itu bensinnya berkurang berapa liter. So far secara performa Kancil menyenangkan. Nah ini indikator bensin udah nyala ya. Kurang lebih bensinnya masih 2 literan berarti. Nah gue nggak tahu tuh di setup yang sekarang bensin 2 liter tuh bisa dapat berapa kilo. Seliternya berapa kilo gue masih belum ngetes. Jadi ini sekalian kita cari tahu ya nanti ya. Kita lihat berapa liter nih Pertamax penuh 4,872 liter. Oh masih 2 liter dipanggil tadi. Oke, tadi ngisi bensin kan 5 liter ya, 4,8 sekian lah. Dan jarak yang udah ditempuh itu 100 kilo. Jadi 100 kilo bagi 5, Kancil per liternya dapat 20 kilo. Lumayan lah ya, not bad. Untuk mesin segini 2 tak, seliter 20 kilo, good one, keren. Tapi karena tangkinya cuma 7 liter ya, amannya tiap 5 liter gue ngisi. Jadi kalau tujuannya 400 kilo ya gue ngisi bensin 4 kali. Kalau 500 kilo ya 5 kali. Jalanan Pantura dan keajaiban ya. Iya, yeah. Bergelombang, Tambalan. Wah, ada polisi nilang. Selamat datang di Subang teman-teman. Aduh, gua kebelet pipis, terus ketemu jalan Tambelan, blak-bluk, makin pengen rontok ini pipisnya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di Indomaret daerah Subang. So far aman-aman aja Kancil, no problemo. Aduh, ada oli netes dari mana nih? Rembes sedikit buangan. Aman-aman aja. Oke, beli minum dulu air putih. Guys, emang bener ya katanya kalau cowok makan kasihan. Saya menemukan ada tetesan-tetesan mencurigakan. Harus ngecek baut. Kayaknya ada yang kendor. Mari kita benerin teman-teman. Oh, 13. Nih tetesan buangan bensin ternyata. Kan karbu di sana tuh nggak pakai filter, jadi bagian sini sering banjir, terus akhirnya netes ke bawah. Kalau ini baut taknya kurang kenceng aja.
Semoga aman. Semoga aman. Cirebon juga. Bensin mulai kedip lagi, yang artinya kita udah 100 kilo lagi terlewati. BTW untuk kancil di trip kali ini settingannya gue minta di setting di powernya itu di bawah. Jadi bukan untuk ngejar top speed. Kenapa? Karena kita mau ke dataran tinggi yang nanjak-nanjak. Jadi butuh tenaga bawah yang gede. Kalau top speed mah nggak gitu penting. Ya, paling di Pantura gue berani berapa? 90 nggak sampai cepet. Anginnya bos. Yang penting pas di nanjak-nanjak aman. Gas judul-judul aman. Nggak bisa terang. Good view. Terima kasih, Pak. Ya. 71.000 di sini. Oke. Mari jalan. Indramayu. Kita nanti breaknya di Cirebon. Kita mau makan empal gentong. Berapa kilo lagi Cirebon ya? Paling sekitar 30. Apa iya? Nggak tahu. Di Cirebon, udah di kota, tapi nyari empal susah amat ya. Malah banyakan nasi jamblang, nasi apa? Dulu banyak empal gentong, sekarang kok agak susah. Kenapa? Ya, kelewat. Tapi guys, teman-teman yang di Cirebon, empal gentong paling enak itu yang di mana dong? Kasih saran. Gua tiap ke Cirebon selalu makan empal gentong dan tempatnya selalu pindah-pindah. Maksudnya yang gue cobain beda-beda. Belum nemu yang paling favorit karena semuanya enak. Ini ada Mang Cecep, gede banget balihonya. Semoga enak. Alhamdulillah. Sampai Cirebon kita makan dulu sambil ngecas-ngecas. Ini yang di kamera juga udah habis baterainya. iPhone modar yang buat GPS. Istirahat dulu. Gua cukup happy, akhirnya gua nemu empal gentong. Dan di sini gua pesen empal gentong, terus sate dengan lontong, sate 10 tusuk dan es jeruk. Nikmatnya luar biasa ya Allah. Oke, gua udah kenyang. Kanjil udah ready.
kita akan lanjut jalan lagi. Perjalanan masih sekitar 5 atau 6 jam. Semoga pokoknya nyampe Wonosobo itu belum gelap. Karena jalanannya sana hutan-hutan gelap. Gue mau motoran pas gelap-gelap lagi. Maksudnya kalau terang view-nya bagus. Jadi gue pengen tetap nunjukin view yang bagus dulu. Ya, langsung gas. Oke. Kita lanjutin perjalanan, teman-teman. Ini HP udah dicas. Tadi mati karena ya udah dari semalam nggak gue cas juga sih. Terus jadi navigasi full nyala dari pagi. Oh, bete. Berarti udah ngisi bensin 4 kali. Dan sekarang kita di Brebes. Ya, 4 kali sejak dari yang pertama banget tadi, sejak gue dorong. Ini udah 4 kali. Ini sebenarnya 7 liter ya, tapi tiap udah berkurang 4,5 liter, lampunya indikator nyala. Jadi sebenarnya kalau mau dipaksain juga masih bisa 40 kiloan lagi gitu. Nah, per tangki harusnya dapat 140 kilo, cuman ini tiap 5 kilo gue isi 5 kilo, 5 liter. Nah, 5 liter tuh dapat 100 kilo. Lumayan irit, hitungannya untuk motor 2 tak ya. Gue kayaknya belum pernah lewat sini dah, ini kayak dikasih jalur alternatif lain sama Google Maps. Oh, ternyata ini sama Google Maps gue dilewatin Gucci, guys. Gucci geng. Segitiga ini, padahal tanjakannya curam banget. Nah, tarikan bawahnya boleh banget. Kecil, oke kamu jalan. Anggap aja pemanasan sebelum ke destinasi terakhir. Yap, kali ini keluar dari jalur Pantura, gua exit Brebes lalu ngelewatin jalur Gucci. Karena biasanya gua lewat Bumiayu atau kadang lewat Pekalongan ke selatan atau Batang ke selatan arah Magelang. Nah, di sini tuh view-nya beda dibandingkan trip-trip gua sebelumnya sama Kancil. Ini tuh pegunungan naik turun, terus sepi juga, tidak banyak truk. Selain itu juga kadang lewat hutan pinus. Mantep banget area sini. Untung pas siang hari, kalau malam kayaknya agak serem ini. Sehingga perjalanan gua melawan trauma gua sama si Kancil bisa berjalan lancar melewati jalur ini. Nggak nyesel sama sekali lewat jalur Gucci ini karena mata gua ke-refresh banget dengan pemandangannya. Dan di sini gue bisa ngetes nih performa Kancil di tanjakan dan turunan. Aman-aman aja. Semoga nanti di Dieng sana juga aman-aman aja. Oke, kira cukup makan snack tadi. Mari kita lanjut jalan. Kita udah sampai Purbalingga, men. Bawa aja, Bang. Oh iya. Siap. Nah, setelah keluar dari Indomaret Purbalingga, kita pun ngelewatin area-area perkampungan. Jalannya nggak rata, tapi untung setup kaki-kakinya Kancil tuh menyenangkan banget untuk melewati berbagai jenis medan. Stabil aja gitu.
Nah, di perkampungan ini kita ngelihat ornamen-ornamen merah putih yang mulai meriah, menunjukkan bahwa orang-orang siap buat 17-an. Enak banget buat dilihat, kampungnya asri banget di sini. Dan di sini gue ngisi bensin untuk terakhir kalinya sebelum sampai ke Wonosobo. Sudah semakin sore. Ini jalanannya emang kampung terus. Nah, ini jalur alternatif soalnya. Nah, kalau malam jelas. Nanjak. Dikira Kancil takut nanjak, enggak. Nih. Tiga nih. Turunin gigi dah, dua. Sempet mandek bentar di sini. Melihat kalinya bagus. Kancil kayak cocok gitu di sini. Samaan, nggak ada yang kendor. Nah, tuh backgroundnya cocok banget buat Kancil. Sang petualang, hahaha, ganteng. Udah, let's go ah. Takut kemalaman. Tapi so far dari Jakarta sampai sini, ini jalur paling jelek jalannya. Gak tahu ini daerah mana. Oh, banyak tambalan, gak rata, bolong-bolong, terus bolongnya ada yang dalam, beneran dalam itu tadi. 15 cm atau 20 cm. Serem. Nih, kayak main zigzag gitu. Jalannya bolong-bolong. Untung suspensi agak Kancil mumpuni. Jalan beginian mah. Tapi ya bete juga sih, karena kadang depan tuh langsung menghindar, ngaget. Tuh, ini bolongnya gede banget. Set. Oke. Rencana hari ini gue bakal stop ke rumahnya saudaraku namanya Igun di Wonosobo. Stay di sana semalam dulu. Besok baru kita naik ke Dieng, explore tuh sambil merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi biar full hari ini memang full perjalanan Jakarta sini. Besok tinggal senang-senang explore yang indah-indah. Nah, habis itu kita akan lanjut jalan lagi. Kemana? Ya, jalan pulang. Oke, ini bentar lagi nyampe nih, tinggal 3 kilo 4 kilo 2 kilo malah ya. Ntar gue lanjut di rumah Igun aja. Pas banget maghrib kita sampai ke tempat yang suci. Hari ini aku ditampung sama saudaraku nih. Iya, bosnya PO Cebong Jaya. Iya lah, bismu tuh ya. Kurang lebih. Hari ini kita akan nginep di tempat Cebong, terus besok kita akan seneng-seneng di explore. Iya. Bajingan, kandang kucingmu lebih mewah daripada kosanku. Oke, hari ini kita istirahat dulu. Udah, maksudnya perjalanan hari ini udah cukup. Gua mau mandi bersih-bersih nih. Lihat tangan. Anak Vespa. Motoran tangannya kalau nggak hitam ya bukan anak Vespa. Kasian. Tapi tenang, gua udah bawa seperangkat alat mandi. Oke, ini aku udah di Wonosobo, numpang di rumah saudaraku si Igun. Nah, nih
anak Vespa kalau tangannya nggak hitam-hitam nggak Vespa, berarti nggak ganti busi sendiri dan mukanya pasti penuh polusi. Tapi untung tadi sepanjang perjalanan aku pakai MS Glow for Men sunscreen spray. Tiap 2 jam harus di-apply biar apa? Biar kulit kita terlindungi dari sinar UV dan jahatnya sinar matahari. Selain itu juga aku selalu pakai MS Glow for Men Energizer Facial Wash. Tiap capek langsung cuci muka pakai ini di pom bensin dimanapun dan langsung seger kembali. Nah malam ini aku mau pakai semuanya ini. Pakai MS Glow for Men Energizer Facial Wash, terus MS Glow for Men Energy Bright Cream, dan juga MS Glow for Men Energy Serum. Ini yang bikin gua kelihatan lebih glowing di malam hari meskipun seharian habis touring. Nah, pengaplikasiannya simpel banget, tinggal cuci muka biasa aja sebenarnya teman-teman. Aku harus membuang bekas oli-oli di tangan ya, kalau nggak pindah ke muka kan ya lebih kacau. Baru ini loh di wastafel bukan sabun tapi minyak kayu putih. Wong sugih aneh-aneh wae. Cobalah. Oh, minyak kayu putih beneran, tak kira sabun. Gunanya psikopat. Pengaplikasiannya simpel. Nah, tinggal taruh kremnya di tangan. Terus cuci muka. Pastikan rata, pijat ke seluruh wajah. Oh my god. Langsung fresh kayak pagi hari, padahal ini malam aku habis riding berjam-jam. Nah, gue langsung ganteng kan. Udah siap nongkrong lagi. Lupa kalau habis riding 13 jam. Sekarang udah seger banget. Sekalian gue mau ngingetin, ini MS Glow for Men lagi ada program nih. Gaspolman goes to Japan. Caranya simpel, beli semua produknya MS Glow for Men, lalu scan QR code-nya nih yang ada di kemasan. Terus submit data diri kalian di sana dan nanti kita bisa nonton MotoGP di Jepang bareng. Makanya belanja sekarang mumpung masih ada waktu. Jangan sampai ketinggalan.